Legit banget ini free point untuk ke Nina Power. 2 kill untuk ini 2 orang yang pertama dipulangin ke lobby malah. 2 player pertama Iya. dipulangkan ke arah lobby ya. Dua-dua dari tim yang sama. Dua-duanya Lagi dari tim rotasi. yang sama. Pas lagi rotasi dipotong sama Kunina Power karena Kunina Power ngambil lempengan dewa yang biasanya diambil sama BTR. Betul. Tapi ya kali ini mereka knock ya langsung dihabisin ya. Ya, Karena punya langsung chance yang dihajar. cukup enak juga. Iyalah semua orang ya walaupun di turnamen ini sekarang lebih mengutamakan chicken sih daripada kill sih. Cuma kill menjadi sebuah hal yang membantu untuk membuat placement kita semakin nyaman. Dan kita bakal melihat fight antara Futbolis bertemu dengan A1 kali ini di mana Raum sudah berhasil mendapatkan 1 orang. RS Jax dipulangkan menuju ke arah lobby dan dari Sinister dia bakal bergerak lagi memberikan beberapa pressure karena Raum belum melakukan healing, dia masih melakukan setup smoke terlebih dahulu. HBD tadi dilakukan dan berhasil ternyata untuk menjatuhkan 1 orang. Sementara kali ini Solkai bakal langsung melakukan follow up di arah tempat yang sama, lempar granat lagi tipis saja menuju ke arah bawah kali ini, tapi step di bawah sudah mulai terdengar. Sinister terjebak di lantai 2, belum ada backup dari tim A1. Sinister berjuang seorang diri untuk menghadapi 2 player dari Futbolis. Close combat masih bermain di arah pintu. Udah poke dan berhasil mendapatkan 1 Sinister hit mark yang dimanfaatkan dengan sangat baik. 1 player dipulangkan menuju ke arah lobby dan kali ini bahkan mendapatkan 2. Raum langsung terkenok begitu aja, backup player pun datang kali ini, bahkan 3 pemain dari Futbolis mulai tumbang, hanya Lutz yang tersisa. Akan ada close combat kembali namun Lutz berhasil memenangkan fight-nya, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby 1 lawan 2. Iya, kita perhatikan serang apakah BTR bakal join fight sebagai third party atau enggak, karena udah mulai tumbang-tumbangan, saling menumbang-numbangan kali ini. Harusnya BTR bener, BTR join the fight, mereka melihat kesempatannya, mereka melihat oportunitasnya, disamperin mencari kill dan juga looting-lootingan tambahan. Udah dapat 1 Tapi lagi. kenokan masih terjadi, dia bakal Lutz down Oh dan my meratakan 4 orang dari tim A1, tapi ternyata kesenangan dia tidak akan bertahan lama karena Bigetron has joined the fight dan men-secure kill itu. Bukan Bigetron. Lah iya. DA Oh, yang tadi kenok mau di end tapi last man standing-nya keburu ke end duluan. sama tim lain. Enggak sama Tim enggak, lain. kan tadi tinggal 2 kan. Kan FUT 2. Lutz masih hidup. Satu Si lagi Raumnya di kenok. bawah, iya. Nah, BTR ngambilnya si Lutznya dulu. Jadi Raumnya belum sempet dia end. Karena si DA dapat kill tadi. Dia Oh, berarti DA. DA nyuri kill tadi. Berarti DA. Tapi Gua it's kira okay. tadi si Lutznya mati duluan sebelum yang kenok di finish sama BTR. Iya, tapi tadi BTR belum sempat tadi. Momennya pendek banget soalnya Pendek tadi. banget ya, tapi it's okay. BTR dapat posisi high ground, Ya, nice try. dapat rumah OP, dapat looting kan 8 kotak depan muka dia. Lumayan. Lumayan ya. Ini melengkapi mungkin kalau ada player BTR yang scope-nya kurang, belum ada extended, Ya, ada utility extended kurang. tanpa quick draw. Terus mereka dapat extend quick draw kan lebih enak juga, lebih legit juga dan akan sangat membantu sekali untuk pergerakan-pergerakan BTR yang berikutnya. Bahkan mereka mendapatkan ujung atau bibir dari circle yang ketiga. Iya, Keempat ini ya. tempatnya BTR itu gampang banget untuk nge-scout ke atas. Bisa juga nahan dulu sementara ya, karena kan masuk ke circle-circle kecil bisa nampung-nampung dulu. Apa ini dia berada di high ground second level ya? Yap. Dia bisa push ke atas juga ke arah sniper tower tuh yang titik di atas mereka. Nah, itu si DA nembak tuh di atas bukit pas. Nge-snipe dia kayaknya itu dan Angle-nya dapet loh. Waduh. wah abis dah ini. Goodbye. Goodbye Blue Beast. Itu TKP kenok 3 rotasi tadi ya. Wah, Iya. ini nggak rotasi. Ini Mau babat rotasi. habis pulangin lobby. Ini mau rotasi pas. Ini mau rotasi. Tapi nggak dikasih rotasi. Nggak dikasih rotasi. Gue heran cara ngintip mereka untuk ngecek komponen itu berani banget dari lower ground ke tengah jalan Hah? dengan polosnya masuk ke halaman rumahnya. Nah itu dia yang gue pertanyakan. Di mana-mana kan orang rotasi menghindari rumah. Betul. Dia lewat tengah-tengah rumah. Oh, dia ingin bertamu. Oh, dia nggak ingin berperang ya. Ingin bertamu Tadi tadi. niatnya Blue Beast ingin bersilaturahmi. Iya, tapi kata musuhnya nggak ada. Nggak Ini ada, Battle Bos. Royale kita berperang Iya, katanya. Battle Royale itu berperang ya, bukan bertamu atau bersilaturahmi. Betul. Tapi kalau kita perhatikan tim-tim lain ya, mereka juga sudah men-secure tempat-tempat di high ground, tempat-tempatnya sekira mereka masuk ke dalam zona-zona akhir nantinya. Dan RRQ baru dibahas di early game kali ini sudah 2 player mereka tersungkur ke arah tanah ketika pengen mengambil ujung circle. Betul, ini udah dijagain banget sama Godsend. Godsend, terus ada 4AM juga. RRQ bisa dibilang posisi mereka sangat buruk untuk setup mereka di posisi ini. Kalau misalkan ada yang datang dari belakang mereka lagi, ini bonyok banget karena dari arah utara sama arah barat tadi kalau nggak salah agak sedikit numpuk. Ya betul banget. Dan tadi dapat info juga pas ya, dapat info katanya kalau kenok emang nggak kelihatan, kalau kill kelihatan.
Oke. secure. Kalau Knock katanya nggak, tapi baik lagi itu kan baru informasi dari teman-teman. Thank you dari Grim juga. Kita bakal pastiin dulu sama wasit-wasit dan juga penyelenggara nantinya. Betul. Dan gue sempat ngeliat konten-konten Ryzen juga kayak gitu soalnya. Jadi yang Knock tulisannya tim, tapi pas nge-end dapat itu confirm itu itu tim mana gitu. Oh, baru dia tahu itu tim mana ya? Harus di-end dulu satu player yang dia Knock supaya dia dapat informasi itu tim apa. Oke, make sense sih, make sense. Biar dia bisa nge-tracking juga ini tim lawannya tim berapa gitu kan. Betul sekali. Dan kita bakal fokus lagi, so back to the beat. Back to the game. Kali ini dari tim X yang sudah mendapatkan satu shake, mendapatkan satu player dari tim X masih dari tim X, dari Alpha 7, masa X ngambil X ya. Lau sudah mulai terspot, smoke setup dia keluarkan, dari DA juga sudah mulai berperang dengan Godsend. RRQ D2E dikonfirm jadi sebuah kill. Secret Jin, saudara dari Sea, bahkan dari negaranya sendiri yang menghabisi satu player dari tim RRQ. Iya, kita perhatikan tadi juga Microboy sempat Knock, tapi kita belum lihat BTR dalam aksinya mereka ya. Mungkin Knock ketika lagi pengen rotasi dan tampaknya G9 juga dalam posisi Knock kali ini. BTR lumayan tertekan oleh pergerakan dari tim TSJ kali ini ya. Dua player ya naik ya. Dua player naik, langsung di spray through the smoke, masih bisa bersembunyi di balik satu smoke dan beberapa vehicles yang mereka punya. Tapi Kengzo try hard untuk maju, bahkan Cosmos memberikan backup fire dengan sangat baik, maju dengan sangat percaya diri. Tukai ingin mendapatkan confirm kill, Molotov juga sudah mulai dilempar dan G9 masih merangkak. Sementara Ernie last man standing spray through the smoke, predict move yang sangat baik dari Tukai. Iya, benar-benar dia rapi banget, dia memprediksi pergerakan lawan dan dia tahu ketika ada asap di tempat-tempat yang mencurigakan tuh ada orang dalamnya pasti. Betul. Pas ada yang ngintip keluar, ke take down dan secure juga 4 kill bagi tim Secret Jin pada kali ini. Padahal Ernie ngambil ini loh, tipis. Apa spot yang buta dari luar, tapi dari bagian dalam itu agak tipis. Iya, gimana dia kepala kan nongol dari ngelin tadi kan. Betul. Tapi ketahuan oleh seorang 2K. Dia tahu tuh kurang lebih ini ada asap nih, tempatnya kayak gitu. Dia bakal nembak dari keluar asap nih. Jam terbang tuh nggak bohong bro ya. Jam terbang nggak bohong. Jam terbang tuh nggak bohong. Beribu-ribu jam main PUBG Mobile. Betul. Ibaratnya dia udah ngeliat gaya itu ya, udah ngeliat taktik itu udah mungkin berpuluh-puluh kali. Mungkin nggak hanya ngelihat, dia sering menggunakan taktik itu juga. Bisa juga, bisa jadi. Kata dia, ya ini mah gue juga sering pakai kali di Scrim. Tapi tampaknya bom mulai dihujan juga oleh tim Godsend berada dari bagian utara dan Godsend pun lumayan nyayur ya ke arah tim ini berada di bagian bawah lower ground. Betul, ini Godsend enak banget menutup angle-nya, bisa mundur, bisa langsung nge-front dari arah Shake bakal kelihatan tapi tidak ingin terlalu commit karena dia tahu angle celah sempit di arah Shake ini tidak menguntungkan untuk yang menembak dari bagian luar. Betul, dari tim X juga main tinggal misalkan 2 player lagi di lain sisi dari tim Loops juga mulai fight dengan Godsend. Godsend dihajar oleh tim-tim di sekitar area mereka. Zona pun mulai menghimpit dan kita bakal lihat kali ini zona yang sudah bergerak menuju ke zona kelima harusnya cukup mengacak-acak tim lain karena zona nextnya itu open field banget. Betul, dan Godsend menurut gue greedy banget. Mereka nahan tim X yang berusaha naik, sementara mereka juga masih belum ada di posisi yang aman. Ya, mereka belum aman sama sekali. Mereka masih cukup berbahaya dan mereka kayaknya perlu step up lagi untuk mereka men-secure posisi-posisi dalam safe zone. Sedangkan tim X ini pengen langsung nge-flank ataupun masuk. Ada Secret Jin. Ditembakin sama Rivers, ditembakin lagi sama Secret Jin harusnya. Oh, kenok loh sama Rivers loh. Di spray dari mobil langsung kenok tadi. Betul, dan untungnya dari Rivers juga punya kontrol area yang bagus, berhasil mengamati pergerakan dari Secret Jin, mendapatkan 2 kenok dari 2 tim yang berbeda. Dari tim X juga bakal langsung melakukan looting, depan dia juga ada tim Godsend akan di HBD bakal melakukan healing terlebih dahulu, bakal healing, bakal nyari informasi ya sebelum dia nembak lagi abis ini. Betul, padahal kalau nembak bisa, tapi healing time-nya dia nggak bakal dapat. Jadi dia lebih pentingin healing supaya placement dia lebih bagus. Betul, ketika masuk zona baru ketembak mungkin ya. Yes, dan wow, tempatnya BTR enak banget, tapi high ground yang lo bilang tadi lebih tingginya lagi udah diambil sama Zeus duluan. Betul, tapi untuk Zeus sih sebenarnya mereka juga perlu untuk berjuang, mereka perlu mempertahankan area mereka karena baik lagi tempat high ground itu tempat prima. Tempat prima itu tempat yang bakal diincar oleh tim-tim lain juga. Betul, tapi kita bakal lihat lagi dari DA yang masih terus melakukan perang, bahkan kali ini Luxi berhasil diamankan. Secret Jin dipulangkan menuju ke arah lobby. Semakin berkurang tim yang bermain untuk di match yang pertama. 10 tim tersisa, 29 orang yang masih hidup. Luxi dikonfirm menjadi sebuah kill. Zeus memotong rotasi dari tim Red Aliens. Dan DA pun kembali tumbang satu pemain mereka, Konina Power. Jarang kesorot tapi nggak terlalu sering lah ya. Tapi akhirnya mereka dipulangkan menuju ke arah lobby dan kali ini kita bakal melihat close combat antara DA dengan tim Nova. Sudah mulai melakukan setup, Molotov smoke semua dikeluarkan. Kali ini DA masih dalam posisi proning, 2 player mereka tersisa. Para boy masih mengintip terlebih dahulu, bermain dengan sangat sabar, belum maju tapi ternyata Red Aliens terpotong oleh 2 tim. Kiri mereka Zeus, kanan mereka PP88 membuat mereka tidak bisa bergerak terlalu bebas. Betul, tampaknya pada game kali ini dari tim Red Aliens bakal tertumbangkan terlebih dahulu dengan 1 poin yang dikemas pada game kali ini. Tapi it's okay. Ini baru game pertama, masih ada 4 game lagi. Kemarin pun BTR nggak beda jauh. Betul. Di game-game selanjutnya dia bakal benar-benar on fire banget untuk 4 game selanjutnya. Ya, makanya kita doakan terus ya. Betul, kita doakan. Kali ini kita stop menghujat, kita beri dukungan aja kali ini.
Kita bakal dari tim DA juga bakal bertahan di balik satu was. Bakal spray down dengan M4 dan juga Groza. Belum menemukan posisi tapi kita bakal dari tim Nova tampaknya sudah mengokang bom. Para boy akan lempar ke depan dan bakalkah jadi parah boy kali ini dengan bom yang dibukan. Kali ini benar-benar bom yang parah dari seorang para boy menembakkan lawannya. Spray down lagi dari seorang Raze menembakkan seorang King. Spray down lagi dari Raze bakal ditumbangkan. Dan sementara dari tim Envy tinggal menyisakan 2 player bertahan. Betul, Nova terlalu fokus dengan DA, tiba-tiba mereka ditembak dari arah belakang mereka. 4AM berada di bukit seberang, tidak dekat dengan tim Nova, tapi PW88 nih, mereka udah mulai kontrol area mereka, mulai menghujani granat, membuat red zone buatan ke arah tim Zeus. Zeus juga bakal melempar smoke lagi untuk membutakan view dari arah PW88. 6 tim yang tersisa, kali ini Korpai masih berusaha untuk mendapatkan knockdown dengan granat yang dia lempar. Sedikit flank, granat kedua bakal dilempar sama Korpai kali ini. Granatnya tidak connect dan memberikan splash damage ke arah tim Zeus. Tapi Ronin mulai mendapatkan gencaran dari para boy. Nova mempunyai keunggulan untuk angle view ke arah tim Zeus. Iya, kita bakal dari tim PW88 benar-benar enak banget tinggal meng-clear area bagian sisi kiri mereka. Di mana masih ada total 2 player dari tim yang sama bertahan. Di lain sisi beberapa player sudah masuk tengah-tengah zona juga, termasuk bagi tim nomor 9 kali ini langsung mengambil center zone dan coba nyayur ke di arah tim-tim lainnya. Ya, PW88 posisinya enak nih, dia tinggal ngelok ke arah satu pemain terakhir dari Zeus terlebih dahulu, baru mereka bisa fokus lagi ke arah high ground karena gangguan mereka di Zeus nih. Kalau ini nggak bisa diambil, backstepnya bahaya banget buat ke PW88. Iya, kita bakal sekian dari ledakan tipis banget, berbahaya banget dan hampir memakan korban mereka itu ya. Dari Godsend susah sih, dia perlu maju, dia perlu berlari dan harus menghadapi tim 4AM seorang diri. Betul, dan Suk yang ditugaskan untuk menahan sendirian di bagian belakang kali ini, dia udah mulai ngepron di balik smoke. Terlihat dengan sangat jelas Sasaki memberikan backup menuju ke arah Suk yang terjebak dari last man standingnya Godsend. Harus bangkit dan dipulangkan. Sinhe memberikan backup, 2 backup firepower ke arah pemain belakang atau pemain support dari 4AM. Betul, tapi kita bakal lihat tim PW88 juga mulai kesulitan menghadapi tim 4AM. Hasaki menembak dari jarak jauh hampir menumbangkan satu player tim PW88. Tapi kita bakal lihat juga kan dari satu tim lainnya yaitu Zeus pakai tumbang dan pulangkan ke arah lobby. Betul, Flo, 3 tim tersisa nih. 3 tim tersisa, PW88, terus ada 4AM dan ada tim Nova. Wow, cukup berat sepertinya untuk wakil dari saya. Mereka nge-splitnya jauh banget ya. Betul, itu 4-3-2. 1-2-1. Dari PW88, 2 orang di tengah, 2 orangnya lagi di bibir zona. Oke. Ini menarik sih, ini menarik banget ya, dimana semua tim memiliki gaya mereka masing-masing dan lagi diadu nih, tim mana memiliki gaya paling efektif. Wow, dan circle-nya menguntungkan ke Nova dan juga PW88. Nova tinggal berdua, mereka nggak bisa nge-split terlalu jauh juga. Oh, para boy udah ketahuan, udah terspot oleh Korpai. Korpai punya tugas berat karena dia belum masuk ke dalam zona. 4AM juga sudah mulai melakukan pergerakan, mereka akan menyisiri bagian bibir dari play zone yang ke-7. Tapi di tengah rotasi bakal langsung dihantam begitu saja, peluru panas. Begitu menyakitkan dari seorang Gaby, bahkan 2 player dari 4AM. 4AM berhasil diamankan, namun ada counter shoot. 1 tumbang 3 lawan 2. Kali ini kondisinya PW88 dipulangkan, 1 player mereka menuju ke arah lobby. Tapi dari 4AM mereka hanya menyisakan 2 player aktif. Betul, ini bagi tim 4AM ya. Mereka memang menang fight tapi mereka tinggal menyisakan 2 player lagi. Ini bakal jadi pukulan cukup keras bagi mereka karena akan menang lawan-lawannya juga. Termasuk dari tim Capital dan juga tim lainnya. Ini bakal diperkirakan juga dari pergerakannya tim Envy satu kali ini. Kita lihat ya, dari semua posisi lemparan bom, ledakan hampir kena. Gue kira kena loh. Apa? Gue kira kena ke arah stop tadi. Tipis. Sven kali ini 4 Angry Man tapi ya. enak banget Flo, dia dapat reset armor sama helm. Iya. Langsung level 3. Enak banget sih. Tapi dengan kotaknya dia itu nutupin semua angle lain pas. Dia bisa berdiri dikit, bisa jongkok, bisa ngebuka ke tempat-tempat lain juga. Oke, dan kalau kita lihat dari stop juga bermain dengan cukup tenang. Hasaki dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini poin bertambah untuk PW88, 8 kill. Mereka kumpulkan sejauh ini. Iya, atau kita bakal lihat dari pergerakan. Sabar, Korpai belum tembakan pasti ternyata di spray oleh Jimmy. Tapi cover dari PW88 yang lain mana? Terlalu fokus karena 4AM mungkin, karena 4AM udah mulai ngestikan dan Ice mendapatkan 4AM. Suk tumbang hanya menyisakan Sven. Jimmy juga berusaha untuk mendapatkan confirm kill ke arah PW88 yang udah dia kenokin. Para boy pun masih bergerak tanpa pasti. Dapat lagi tapi trading ternyata dan bleeding out, langsung pulang ke arah lobby Ice-nya. Bukan Ice tadi ya pulang. Enggak, itu Korpai. Oh, itu Korpai tadi. Korpai di bawah, Stop bisa ngebawa ke bawah dikit. Ice yang harus dikorbanin kali ini. Antara Ice yang bisa membuka vision dan mendapatkan capital position, best position kali ini ya untuk timnya, kayak nge-secure position dulu, atau dia kali ini ya coba merangkak ke bawah. Oh, dipulangkan
menuju ke arah lobby 4 AM. Sven terlihat oleh Jimmy. 2 lawan 2 lawan 2. Satu kenok kalau belum di revive. Kalau di revive berarti 3 lawan 2. Tapi kali ini dari Envy belum ketahuan posisinya. Sedangkan dari PW88 udah ditekan di daerah batu. Oke, udah mulai terspot. Sepertinya Ice dibiarkan berlindung di balik batu. Masih ingin melakukan healing terlebih dahulu. Dan Jimmy bergerak pelan kali ini menyusuri bagian atas menuju ke arah sebelah kanan. Dan harusnya dia bakal ketemu antara sama Korpai atau sama Ice terlebih dahulu. Zonnya kemana ya? Nggak kelihatan ya? Zonanya ke ini, ke 9, ke PW88. Ke PW88. Tapi masalahnya Nova belum ketahuan posisinya pas. Mereka belum tahu nih Nova ada kemana. Sedangkan PW88 kurang lebih 2 orang di batu udah ketahuan pas nge-revive. Jimmy yang jadi pusatnya kali ini. Kalau Jimmy bisa ngenokin depannya nih. 2-on-2. Korpai, let's go, saya upright. Let's go Korpai. Masih sabar, itu 2 orang nge-stick ya, 2 orang nge-stick. Si Stop sama si Ice, mereka udah nge-stick keluar dari arah batunya. Zona semakin ke tengah deh kalau nggak salah. Kalau lihat di layar depan kita nih Flo, itu zonanya ke tengah. Jadi semua tim ini, dari kedua tim ini emang harus bergerak maju lagi. Dan semuanya menahan di posisi mereka masing-masing. Siap siaga untuk berperang ya, tapi belum ada baku tembak, belum ada yang open fire. Ini kalau ada satu aja kepencet untuk nge-hit fire, wah. Ya ini Chaos. lagi jalan nih pas. Cetok, aduh keteken. Sorry cowok, kepencet cowok, ya ampun. Itu mereka nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang kepencet Korpai masih oke, dia sendirian. Tapi kalau yang kepencet Ice atau si Stop, wah itu bete banget sih. Yang gue suka banget ya ada tuh. Begitu bersabarnya mereka memainkan vision mereka. Lihat muka dia tenang banget. Betul. Lagi nunggu momen, cuma gerakin mata. Kamera pun nggak digerakin pas kiri kanan. Iya. Takutnya pas digerakin, seret. Ada bunyinya kan. Strike. Para boy tuh. Dia Para boy mengambil gerak langsung ketahuan. dia mengambil bagian tertinggi supaya coba nyari informasi, tapi tampaknya dia ketahuan dikit tadi kayaknya. Dari Betul. kepala ayam itu. Enggak, tadi kayaknya para boy gerak duluan. Jadi move front-nya dia tuh udah kedengeran duluan sama si Steps, sama si Stop, sorry. Ini kunci para boy. Dia bisa knockin 1, ini bakal imbang. Betul, tapi udah mulai kelihatan Jimmy tertangkap terlebih dahulu. Para boy tersisa sendirian aja, bakal langsung di-spray. Dan winner chicken ini untuk Sea Pride. PW88 mendapatkan chicken pertama untuk Sea Pride kali ini. Setelah perhatikan waktu mereka mungkin 20 detik, 10 detik lebih banyak untuk looting dan untuk bergerak dengan secepat-cepatnya. Yep, tapi circle-nya kemana nih? Gue ngeliat circle-nya nge-BT-in loh kalau kita ngomongin Vikendi. Tapi kalau kayak gini sih fair sih. Misalnya kayak mau serah kemanapun ya udah gitu. Beda cerita kalau misalnya oh no. Oh no. Tapi buat penonton, buat caster, kita suka ngeliat circle yang kayak gini. Buat pemain, terutama nih tim-tim yang turun di Dobromesto, Vihar, kata mereka oh no. Biasanya tim-tim yang cukup jauh drop zone-nya, mereka harus memikirkan cara kedua atau rencana cadangan. Dan gak cuma mikirin cadangan loh pas, mereka juga mikirin kira-kira ini pada numpuk di mana ya? Karena kan bisa diprediksi dong pas, kayak ketika circle pindah ke kanan, gak mungkin semua numpuk di pesisir di awal-awal. Pasti pada numpuk tuh sekitar di area Peskova, di high ground-nya, bukit-bukitnya, di jembatan gitu kan. Jadi ya sebagai tim-tim yang berada di pojokan, mereka harus pikirin ketika gue masuk telat, di mana kira-kira tim lain sudah menunggu gue. Tapi tim-tim kayak Nova, 4AM, gue nyebutin dua tim itu dulu ya, karena dua tim ini yang berani nge-split early game mereka cukup jauh loh. Kayak kemarin waktu 4AM mereka nge-split itu di 4 titik yang berbeda, bahkan satu orang satu drop zone, satu kota gitu loh. Itu betul, karena waktu itu kan dari Port Foster kosong, dari Tovar kosong, Castle kosong, dan juga ada beberapa scrappingan kosong. 4 orang di 4 titik yang berbeda. Cuma itu cuma bisa berjalan ketika dari tim yang bermain ya punya informasi yang jelas, clear dan pede bahwa nggak ada yang menabrak mereka. Karena kadang ada kan situasi di mana game pertama nih atau kemarin Vikendi Port Foster kosong, besoknya ayo kita isi Port Foster 2 orang, pas turun 4 orang datang tiba-tiba tim lain yang mengalahkan adaptasi. Betul. Bahkan kalau gua inget-inget untuk di Irengel aja kayaknya belum ada tim yang memberanikan diri untuk tetap turun di coba turun di SMB walaupun SMB-nya kosong. Tapi kita lihat kali ini dari King yang langsung lewat ke arah compound. Sadarkah? Di mana ada satu player dari PW88 tadi yang udah menghinggapi compound ini terlebih dahulu, langsung di spray dengan Uzi, tapi ini bukan tembakan jarak jauh. Iya, gue kira bakal ronde 2, Bas. Gue kira bakal jadi ronde kedua antara Nova dan juga PW88 seperti Circle sebelumnya. Dan ya kali ini memang dari tim 4AM sudah melewati poin total dari Big Eternal Aliens ya, tapi bedanya 3. Ya, ini bukan masalah. Kita dukung kembali Big Eternal Aliens menyabet kembali ya pucuknya kali ini ya, puncak dari klasmen sementara kali ini. Karena sementara 3 poin tuh menurut gua ya kecil lah. 3 poin kecil lah, apalagi di sistem poin yang sekarang gitu, yang lebih mengutamakan poin kill. Kita tahu dari BTR juga
menjadi salah satu tim dengan firepower dan juga kill mereka yang cukup banyak di setiap Terbanyak, turnamen. justru kan terbanyak bersaingan dengan tim 4AM. Kalau jarak 1 ke 2 kan emang tipis, 2 ke 3 baru tuh kerasa pas, Oh, itu berasa 59 poin. Ini kayaknya yang bakal tarung buat juara regular season ya, bukan juara, posisi pertama regular season ya cuma 2 tim ini aja. PW8, 4AM 4AM sama juga Bigetron. Bigetron Aliens ya. Yes, dan di sisi lain ada Alpha 7 dan juga tim mana tadi yang sudah mulai PW88. tembak-tembakan dari PW88 sudah mendapatkan satu pemain dari tim Alpha 7 karena mereka rotasi di sekitar PW88 dan PW88 lu sadar gak sih mereka rotasi mereka cepet banget loh, keluar dari drop zone awal mereka, early looting mereka benar-benar cepet. Betul, ini yang lagi meta pas justru ya. Rotasi cepat di awal-awal, mengambil tempat-tempat yang sekiranya terbuka, tapi banyak orang lewat. Jadi mereka tuh udah kayak baca peta, mereka nonton, mungkin mereka buka map stream ya, mereka record, lalu mereka nyatetin pas jalur-jalur tim lain tuh lewat mana. Lalu mereka set up di jalur yang misalnya di open field daerah weekend di titik X gitu kan, itu 4 tim suka lewat. Gue set up situ supaya ketika tim lain lewat, gue bisa nyulik 1, nyulik 2 per tim gitu kan. Kalau untuk Erangel, Sunhawk, Miramar oke lah. Tapi masalahnya ya, Weekend ini kan mapnya bersalju dan ada patchnya itu yang ngebuat roda vehicle mereka itu terlihat di saljunya. Harusnya untuk ngecek sebuah kompon tinggal ngelihat ada jejak-jejak ban gak nih di kompon ini. Itu. Tapi ya kadang-kadang ngeri juga pas lagi asik-asik liatin jalur ban, ternyata mobilnya yang pergi 1, yang lagi ngendok 2 orang. Betul. Dan buat teman-teman nih gue pengen ngingetin kalau kalian terlalu fokus nontonin di stream Indonesia itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian penasaran jalur rotasi tim, kalian buka channel YouTube-nya PUBG Mobile Esport. Kalian cari yang map stream ya, cari yang map stream karena di PMGC ini ada map streamnya juga. Kalian bisa memantau pergerakan rotasi dari setiap tim tapi only map. Betul. Only map, nggak ada POV playernya. Nggak ada komentari, nggak ada POV player, nggak ada Betul. aksi. Murni hanya map yang ditampilkan. Kalau menurut gue sih enak buat jadi tambahan, Bas. Jadi kayak lu ngebuka layar utama itu yang action. Betul. Lalu lu buka dari HP gitu yang Yang map mapnya stream. doang kayak gitu. Biar kebayang juga tim-tim lain tuh dari mana. Sambil memperhatikan gerak-gerakan rotasi tim-tim lain. Tapi ngomong-ngomong rotasi 4AM dengan 1 kendaraan 4 orang. Cukup mengerikan, tapi untungnya masih Dacia. Terobos lewat pertahanan tim PW888 Wow, turun KPS. aja rebutan tuh. Gila. Gua dulu. Keluar semua. Mobilnya woi masukin woi. Iya sabar. Wah itu berani banget mereka tiba-tiba langsung. Untung tadi ngedenger step dulu tuh, karena ada yang bergerak dari arah kompon rumahnya kan tadi. Itu langsung gerak dan langsung aman gitu aja. Tapi ternyata dari Red Aliens yang sedang melakukan rotasi, 1 player dari Red Aliens tertangkap. Microbe langsung menuju ke bagian atas bukit. Ada Luxi yang sudah mulai tersungkur. Gue rasa bakal dilepasin sih, mengingat ini Weekend ya. Harusnya bakal dilepasin, kecuali dari Microboy memberanikan diri turun dari bukit dan coba nyelamatin Luxi. Yang mungkin juga terjadi kalau dia punya kendaraan dan juga punya waktu untuk turun ke bawah. Tergantung shot call-nya seperti apa, tapi ternyata ada perang lagi di arah yang lain. Kita hindari dulu tadi permasalahan tentang BTR, Luxi diselamatkan atau tidak, karena Godsend akan mendapatkan 1 lawan yang lewat di sekitar mereka. 15 itu kalau nggak salah Secret Jin. Iya, Secret TSJ berarti ya. Betul. Dan kita bakal lihat juga dari tim Godsend ya, mereka juga mengambil daerah open field, ini daerah perbukitan landai dan ada beberapa batu yang menghalangi vision lawannya. Godsend pun mulai nge-flanking, mulai menyebar juga dengan kendaraan-kendaraan mereka miliki dan gue suka banget sih bagaimana Godsend main. Mereka itu nggak menonjol, mereka itu nggak punya superstar, tapi mereka mainnya rapi. Makanya mereka bisa masuk ke dalam Super Weekend minggu kedua kali ini. Tapi masih belum bisa kalau dibilang mereka tuh bener-bener strong banget Iya. belum. Karena gue masih belum ngelihat mereka tuh naik. Mereka stabilnya tuh bener-bener datar, turun. Grafiknya tuh nggak terlalu naik, terlalu tinggi lah. Tapi lebih ke stabil, turun, stabil, turun, stabil, turun. Belum yang bener-bener menjulang tinggi untuk ngasih perform yang bener-bener gokil, yang gila banget. Betul. Sampai semua orang terkagum-kagumkan gitu, belum. Malah yang bikin gue terkagum-kagum adalah pertemuan antara Ewan dan juga BTR yang sering kali bertemu berkali-kali, terutama buat Erangel. Betul, gue setuju banget. Karena baik lagi di situ ya, meskipun notabene A1 sekarang berada cukup di bawah, tapi ketika mereka bertemu dengan tim, ketemu hadap-hadapan, mereka tuh strong banget loh pas. Dari BTR, Footballis tadi hampir diratain sama mereka. Dengan Betul. keadaan mereka itu ya tadi nggak dalam keadaan prima mereka. Ya, gue cukup kaget sih dengan permainan tim A1. Mereka tuh berani banget. Tidak karena takutnya kalau sampai nabrakin tim lain. Ya, baru dibahas tiba-tiba disorot karena cukup dekat dengan Loops. Namun belum ada baku tembak yang terlalu komit antara Ewan dan juga Loops. Tapi ini dirugikan, Ewan sudah kehilangan 2 player mereka di awal tadi.
Jadi agak sedikit sulit kalau misalkan mereka ingin bermain seperti biasa kayak di match pertama tadi. Betul, ini mereka perlu main lebih defensif lagi dan mungkin perlu memainkan informasi ketika dia mendekati tembakin dari jauh. Mengusir orang-orang lain dan membuat mereka ragu untuk menabrak compound mereka. Loops juga kayaknya dapat compound sangat enak, high ground, tapi sebelah mereka juga ada beberapa rumah-rumahan dan beberapa compound yang cukup high ground juga, jadi perlu diperhatikan dari tempat-tempat lainnya. BTR dengan 4 anggota mereka berhasil revive loh Luxi Berhasil loh. diselamatkan Luxinya. Berhasil. Kesabaran yang cukup besar dipunya oleh Ya. BTR tadi untuk menyelamatkan Luxi, karena shot call-nya tuh harus dari dua sisi. Betul. Dari yang knock sama dari yang mau nyelamatin. Dan dari Microboy juga perlu ngerti dia yang mengambil jalur mana yang aman untuk masuk, nyelamatin dan keluar, membawa Luxia keluar. Betul. Sebagai support, Sebagai ketika support. teman kenok nih, dia udah harus bisa mikir, ini bisa revive nggak? Kalau bisa, gue lewat jalur mana? Makanya banyak yang bilang itu saat ini Microboy menjadi best support di saya dan juga di Indonesia. Betul, dan support tuh banyak tipenya. Ada supportnya agresif, ada supportnya defensif juga. Dan kayaknya Microboy bisa dua-duanya. Bisa dulu tergantung dengan kondisi. Dan ya, bisa kayak, yang sisa siapa di tim nih? Berapa orang? Tapi Microboy memang kalau lagi dalam keadaan netral, maksudnya kayak dalam keadaan semuanya hidup, kayaknya lebih defensif nggak sih? Biarin tiganya super ofensif, dia yang Betul. mastiin tiga-tiganya aman. Dia yang bisa dibilang kalau temponya mau dinaikin sama 3, terus dia ngerasa kurang worth it, dia yang mungkin meredam kali ya. Sedikit menyeimbangkan emosinya lagi supaya keputusan dan temponya itu terjaga dan stabil. Tapi hebatnya Microboy ya, dia buka jalan, monggo, ayo. Bisa, Buka fight, ayo. bisa. Di paling belakang, ayo gitu kan. Multi talent ya. Multi talent. Multi Tapi talent emang loh. support gitu nggak sih? Namanya kan support. Iya, Berarti dia menopang tim dong. betul. Di mana yang butuh topangan, dia nopang. Dia harus support sisi Harus itu. support sisi itu. Lagi butuh ada yang fight, ya dia ikut fight. Lagi butuh ada yang set up. Butuh lagi nge-revive, dia nge-revive. Namanya Betul. support harus bisa ngisi semua. Jadi buat yang bilang posisinya Microboy itu banyak banget yang bilang gak guna lah dan segala macam, kalian nggak tahu problem internal mereka itu seperti apa. Problem internal itu bukan berarti sebuah masalah ya. Maksudnya hal yang sering mereka bicarakan, diskusikan untuk ngebuat tim mereka semakin baik tuh seperti apa kan kalian nggak tau. Dapur sebuah tim kalian nggak tahu. cuy. Simpelnya aja pas. 3 member lainnya aja mau banget main sama Microboy. Iya. Kalian kenapa kasih komen-komen seperti itu? Karena gue heran banget, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Men, tiga yang lain aja nyaman gitu main sama Microboy. Kalian tidak usah membahas sesuatu yang gimana, yang menjatuhkan orang lain. Iya, 3 membernya seneng gitu main sama dia kan. Juara dunia gitu rame-rame kan. Wah, ini menjadi salah satu tim yang sangat solid sih. Berapa turnamen mereka nggak ada chance roster sama sekali. Dia yang paling bertahan pas. Yap. BTR satu-satunya tim yang memiliki roster yang ibaratnya nih, ini udah season ketiga yang mereka. Iya. Kan dari iya bener, Iya, 3. season ketiga iya. Yang nggak ganti roster sama sekali. Betul. Malah udah nambah Elise terus nambah Liquid kan. Betul. Itu ya tiga season bos. Dia Betul. doang bos yang nggak berubah 3 season. Yang lain tuh Impressive ada ya. lah, berubah 1, berubah 2 gitu kan. Ya, kalaupun nggak ada yang berubah pasti ada yang nambah. Tapi nambah tiba-tiba line up utamanya berubah gitu. Iya. Mereka tuh yang nggak ngubah line up utama walaupun ada penambahan pemain. Kecuali nanti season 3 PMPL Indonesia mungkin ada perubahan. Mungkin. Mungkin. Tapi udah lebih tepatnya ya, tunggu aja nanti. Tunggu informasi dari mereka. Dari fanspage mereka ya. Tunggu aja karena bursa transfer belum boleh di-announce ya. Betul. Belum boleh di-announce. Sekali dibuka nih, udah semua announce pas. Tapi ngomong-ngomong announce, Yap. tampaknya sudah ada mulai mengannounce kehadiran diri mereka juga. Yap. Datang TSJ menuju ke daerah Godsend yang sudah lumayan pincang Wah, di daerah cepat. perbukitan ujung pulau kali ini. Dari Mat, TSJ, what? tanpa ampun langsung pengen Dia dapat menekan level lagi gerakannya. dong. Wah, free shoot. Free se-free-freenya menembak ke arah bawah. Tidak ada cover, tidak ada asap, tidak ada batu yang menghalangi tembakan dari TSJ. Enggak, yang gue heran tadi dia bisa dapetin satu level di bawahnya lagi sebelum dia jatuh bener-bener ke tanah pinggir pantai. Itu namanya udah game sense. Udah hafal. Wah, gokil Udah banget sih. hafal. Tapi ternyata hafalan dia kali ini nggak cukup ya untuk menyelamatkan tim Godsend. Tinggal seorang Navi. Trevi. Navi itu. Eh? Kan Apa? Godsend. SENT. Oh, sabar. Gue dari jauh kayak nggak terlalu lihat namanya. Siapa sih? Navi. Oh, ini Navy. Navi. Iya. Wah, kepencet. Oh ya udah selesai. It's okay. Godsend, tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Sangat-sangat disayangkan ya. Yang bonyok duluan tadi Ewan, pincang 2, terus tiba-tiba Godsend yang secara utuh dipulangkan karena ada commit push yang dilakukan oleh Secret Jin barusan. Nah, perhatiin pas. Di daerah Cosmodrome, totally kosong. Semua nebak ke bagian center. Dan Ini emang meta Cosmodrome. sekarang. Iya, tapi kalau emang kita lihat rotasi, kecenderungan rotasi pas ya. Orang tuh selalu menghindar rotasi Zabava. Jarang ada yang mau lihat Zabava. Biasanya orang lewatnya bagian es beku, lewat pot posto,
Atau lewat jembatan di bawahnya Purpose yang kecil. Kenapa tuh bro? Gue nggak ngerti ya. Padahal dari hampir semua turnamen yang gue lihat, 95% tuh nggak ada yang ngecamp dari Zabava. Karena kan Zabava cuma satu kota, yang turun satu tim. Kemungkinan kecil dia ngecamp dari situ. Kecil ya kemungkinan. Kemungkinan kecil. Coba balik lagi pas. Ada yang namanya kan counter logic. Betul. Logika orang A sama dengan B. Ya. Sama dia dipatahin gitu kan. Lu kira gue gak bakal ngisi di B, gue isi di Biasanya B-nya tim-tim gitu. yang berpikir out of the box tuh. Out of the box. Dan sekarang makin banyak. Kayak tadi RG Athena. Dia tahu gitu, orang taunya RG main lambat. Satu mobil dipakai langsung ke ladang, motongin gerakan tim lain. Betul, itu di Wrangle tadi ya. Betul, PR88. Dia mengisi rame-rame rumah-rumah yang strategis. Ketika orang lain datang, culik. Tuh guys, meta tuh berkembang ya. Kalau kalian ngerasa udah paling jago tanpa memperhatikan perkembangan dari tim-tim lain, malah bisa dibilang tim kalian yang nggak akan berkembang dan akan ketinggalan dari tim-tim yang lain. Ada satu statement yang unik, Bas. Apa tuh? Meta itu terbentuk. Oh, gua kira meta adalah salah satu kontestan di kampus Ambassador. Beda. Bukan ya? Nah, meta itu terbentuk dengan sendirinya. Oke. Strategi itu direncanakan. Karena semua menggunakan strategi yang sama, meta terbentuk. Meta A, gitu. Itu makanya kita bisa dibilang, wah ini metanya lagi Iya. happening banget nih di PMGC Metanya nih. lagi center circle banget gitu kan. Betul. Ya, Karena itulah. kebiasaan berarti itu bisa terbentuk ya. Terbentuk, betul. Kalau strategi direncanakan. Dia Betul. pakai strategi gerak Split cepat. 2 atau apa Ya. gitu. Gitulah kurang lebih ya. Ya, Untuk mudah-mudahan kalian ngerti guys ya. Karena untuk menangkap apa yang dibilang sama Wolf itu agak berat sebenarnya tadi. Gua aja masih butuh cerna dikit ya. betul, masih butuh rendering yang cukup cepat tadi untuk mengkonsumsi apa yang diomongin oleh Wolfie. Iya, untung RAM lu 64 GB ya. Bah, udah di atas 64 gua. Belum keluar tapi gua udah di atas itu. Oke, tapi kita bakal kayak dari tim RRQ sudah menjaga rumah mereka. Tampaknya tim RRQ yang suka membagi 3-1 pun kalau udah main di Vikendi sama kayak BTR nih, dia nggak mau jauh-jauh splitnya. Splitnya masih dalam compound mereka, masih dalam Yap. jangkauan mereka, nggak mau mengontrol 2 area sekaligus. Karena kalau di Vikendi 4. Karena ini gua nggak tahu ya, dibilangnya tuh kelebihan atau kekurangan dari Vikendi. Yang jelas kompon dari Vikendi itu dari satu kompon ke kompon lain itu jaraknya jauh-jauh. Dan open banget. Dan open banget, makanya rata-rata nggak ada yang berani nge-split terlalu jauh banget. Kalau misalkan dari A ke B nggak bisa nge-cover, dari B ke C nggak bisa cover, C ke D nggak bisa cover, D ke A nggak bisa nge-cover. Jarang ada yang mau kayak gitu. Dan biasanya, dan kalau bukan biasanya, dan lantainya putih. Iya, Jadi kalau lu jalan dari ujung ke ujung, itu mobil warna apa merah di itu putih-putih kelihatan. jalan. Itu kelihatan. Kecuali skin kendaraan lu warnanya putih. Nggak ada. Makanya kan kecuali kalau Nggak ada kendaraan warna putih polos itu nggak ada, Mas. adanya tuh varian warna ada yang putih dikit, Iya, campuran-campuran lah, nggak pure bener-bener putih itu nggak ada. Masa kan putih kan kayak warna kanvas gitu kan. Iya, Lu mau kasih warna apapun, Bas, menyala dari ujung ke ujung. terang banget Terang rasanya. gitu. Oke, dan circle kembali menuju ke bagian atas. Trevno hurufnya masih masuk, kotanya udah mulai ditinggalkan, Cosmodrome juga sudah mulai ditinggalkan. Di bawah flow, arah selatan, arah timur kayaknya bakal numpuk. Barat, selatan, timur, utara kosong banget. Betul. Ini by the way circle keempat ya. Circle yang udah mulai kecil. Abis ini circle kelima. Ya. Udah circle ekstrim. Sekarang dempet nih. Ini baratnya circle tiganya Oh, di gitu, map ih. biasa. Tapi tampaknya Wah. mobil yang terbang menumbangkan 2 player dari 4 AM. RRQ lawan 4 AM. Kita bakal lihat kali ini clash antara Ini kedua chance. raksasa. Tinggal 1 player lagi tersisa. chance. Arni dalam posisinya knock Beer 11. Bisakah dia follow up? Ini One on one situation. Kita bakal lihat dari Beer 11. Oh, meratakan 4 Rata! AM. Thanks RRQ, hashtag thanks RRQ karena memulangkan 4AM menuju ke arah lobby tanpa adanya point kill. Tidak diberikan poin dalam bentuk placement ataupun kill. Thank Kapan you, lagi? RRQ. Kapan lagi thanks RRQ? Thanks RRQ, hashtag thanks RRQ sekarang juga. Ini chance untuk BTR ngebalap kembali dan mendapatkan pucuk yang dingin itu. Tinggal 3 poin yang dikejar, 1 udah kenok oleh Ryzen. Kita bakal lihat apakah dari BTR bisa mensecure 3 poin tambahan dan A1 yang kali ini diincar oleh tim BTR. Cosmos juga dari Secret Jin, tapi Microbit berhasil diamankan oleh Zeus. Ternyata ini 4-way showdown harusnya. Ya, ini tinggal Dante seorang diri ya menjaga posisi dia. Seperti dalam real life-nya juga lagi nutupin kali ini. Lagi nutupin supaya nggak kelihatan. Betul. Tapi in game-nya ngapain dia di kamar mandi sendirian. Lagi roleplay dia. Oh, ini lo tau nggak model-model orang galau yang mandi di shower?
Oh, yang sambil dengerin lagu duduk galau di shower, gitu. duduk Apa? duduk di shower. Duduk di shower. Sambil Sad dengerin boy lagu. banget. Sad boy. Sad boy banget si Dante. Tinggal sendirian, stepnya banyak lagi. Tapi BTR kayaknya nggak ingin terlalu fokus juga untuk nyari last man standing dari A1. Iya. Mereka lebih memfokuskan setup mereka untuk menyelamatkan Microboy terlebih dahulu. Utamanya itu, Yap. daripada nyari kill, mending selamatin 4 bertahan hingga late game. Tapi kita bakal dari BTR ya, mengontrol areanya dengan sangat-sangat baik. Tinggal gimana mereka bisa mempertahankan setiap anggota pada kesempatan kali ini ya. Microboy pun sudah berhasil Oh, di revive, Zuxi. bakal nembak ke bawah, bakal kena berapa peluru, tapi Zuxi bakal langsung melakukan healing sebelum dia termakan oleh sakitnya Blue Zone pada game awas, kali ini. Ini yang gue khawatirkan, jangan sampai membuat sebuah kesalahan. Luxi bakal masuk ke dalam rumah, dilewatin ternyata rumahnya. Tapi Ini gini. momen yang dramatis banget buat gua. Microboy Jangan, masuk ke dalam jangan, rumah, kelihatan belum ditembak tapi Dante sudah mulai bangkit dan langsung di-spray dari arah belakang. Langsung di-confirm menjadi sebuah kill Dante. Backstep yang cukup baik untuk mendapatkan satu pemain dari Red Aliens. Microboy cukup tenang tapi surprising dan happy birthday yang begitu sukses dilakukan oleh Dante. Iya, tapi Dante dengan sangat tenang loh pas menunggu hingga momennya dapat dan dia berhasil memakan satu korban. Kali ini itu Microboy yang ya sayang sekali harus kemakan setelah tadi Dante meng-HB di lawan. Tapi it's okay. Yes. Dari BTR masih memiliki 3 anggota lagi dan tinggal 1 poin kalau pengen mengimbangkan tim 4AM. Betul. Kalau mereka dapetin kill 1 plus plus 1. nggak dapat 2 kill aja, itu udah nyamain poinnya. Placement apapun yang didapatkan sama BTR udah pasti ngebalap poinnya 4M dalam waktu yang ya tidak terlalu Iya. tidak terlalu lama sih sebenarnya, karena bedanya cuma sedikit, gue yakin banget. Dan sepertinya dari tim RRQ juga bakal nabrak kompon dari tim Nova. Kalau Coolboy bakal langsung jump shoot dari arah dalam broken wall-nya, mendapatkan 1 orang yang ada di balik batu. Kali ini hanya ada Beer Eleven yang masih berada di bagian dari broken wall-nya, tapi Coolboy cukup pede untuk keluar dan ingin memberikan confirm kill karena 2 player dari tim RRQ. 2 kill bertambah untuk Nova XQF. Iya, kita bakal kayaknya juga dari pergerakannya tim RRQ dengan hanya misalkan seorang Bir di balik broken wall ketembak. Banyak banget peluru masuk. Untungnya Bir belum tumbang dan bisa menyelamatkan posisi dari tim RRQ untuk sementara waktu ini. Granat sampai nggak tuh? Nggak nyampe. Nggak sampai. Over ya? Iya, kelebihan. Ke kirinya RRQ kayaknya tadi, tapi Blue Zone-nya udah mulai bergerak. G9 kayaknya bakal dimakan sama Blue Zone sih. perlu Dan healing. Bir langsung masuk ke dalam rumah, berhasil selamat. Nova di pick off oleh PP88 yang sudah menguasai high ground-nya di tengah-tengah setup mereka saat mereka ingin rotasi. Apakah dari RRQ bakal balas Oh, dendam kali di-push. ini? Bakal di-push, tapi udah kena G9-nya. Oh enggak, bakal lewat, bakal di-skip. Mereka perlu masuk ke zona. Depan masuk ke zona, Tim X yang menunggu pergerakan dari tim Nova kali ini ya. Sudah chaos banget, tapi BTR, sisi kanan, kosong total zona mereka. Ya paling better kalau mau fokusnya ke TSJ dulu, karena TSJ juga kosong melompong tuh. Atau Cukup fokus dekat. ke KP dan zona. Alhamdulillah zonanya cukup enak untuk Red Aliens guys. Lau dari Alpha 7 juga harus melakukan healing depan mereka. Ada PW88 ditembak dari arah atas dan stops. Langsung ngeker ke arah belakangnya. Jangan sampai terbackstep. Alpha 7 tidak bisa bertahan. Dia dipulangkan ke arah lobby. 12 tim tersisa. PW88 cukup bonyok karena hanya menyisakan 1 player aktif saja. Iya, kita bakal kayak di sisi kiri. Buronin? Cukup rusuh, cukup banyak yang tumbang. Dan dari tim KP lumayan nyayur ke arah tim-tim yang berada dari ujung zona lainnya. BTR yang berada tepat dekat mereka cukup mendengar beberapa tembakan dilontarkan oleh tim-tim lain dan PW88. ASB tumbangkan, Lubsen secure kill dan 4 kill bagi Lubsen. Zeus juga bakal pulang di posisi ke-11 pada game kali ini. 1 poin lagi. Tapi kalau bikin tumbang ya, udah imbang karena kan placement 1 poin. Iya, betul. Betul. Tapi masa ya mau cuma Ya ngimbangin? nggak mau lah. Nggak mau lah. Pengennya lebih lah. Kita mau yang lebih kali ini. Pengennya lebih lah. Ryzen bakal di-spray oleh Kodina Power dari arah high ground. BTR. Gue tadi mau bilang posisi BTR nggak enak, tapi pas gue lihat mereka cukup dekat dengan zona, posisi mereka enak. Kata BTR, lu sekarang enak nembakin gua. Iya, betul. Tunggu 15 detik nih. Lu turun dari gunung, kita adu-aduan dah. Karena rumah ujungnya masih dipegang sama Ryzen kan. Iya. Ujung rumahnya tuh Dan dari zona dipegang sama Ryzen. Ketika KP turun dari gunung, kalau nggak pakai asap, itu mereka bakal jadi target yang sangat mudah Nggak bisa. ketembak. Ini mereka bonyok, ke kanan bonyok sama BTR, ke kiri bonyok sama PW88. Iya, mereka di tengah-tengah sandwich position kali ini ya. Dan ada Loops juga kalau mereka lewat jalur tengah, karena Loops cukup nyaman posisinya saat ini. Zuxi sudah mulai nyebrang kali ini, bersembunyi di balik satu smoke dan juga menjadikan vehicle-nya sebuah cover. Pecah bannya udah. Pecah Susah ban ini. mobil dari KP. Mereka mau nggak mau harus menggunakan kaki Ujung mereka. zona lagi mereka. Batunya nggak masuk zona lagi. Itu problem banget sih dari posisinya Kodina Power saat ini. Luxi berhasil diamankan, ternyata Gonzo mendapatkan sedikit celah untuk menjatuhkan 1 player dari Red Aliens. Dari tim Secret Jin mereka nggak ingin ikutan perang.
Dan kayaknya bakal Reshoot. langsung di-spray. Kelihatan dua orang lompat secara bersamaan. Cukup low HP-nya dan langsung masuk ke bagian kiri dari mobil. Cukup bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi kolong mobilnya terbuka. Through the smoke yang cukup baik dari Super Manggis. Dua player di take down. Mobil di tapping ingin diledakkan. Dan Ryzen masih berusaha komit untuk memberikan pressure ke arah Konina Power. Iya, kita bakal dari seorang Ryzen menembakkan Blue Zone demi memiliki angle shot yang sangat-sangat enak. Tapi dari semua anggota Better sudah berhasil revive, tampaknya kelas Digital Athletics bakal pulang ke arah lobby juga. KP mulai panik, ditekan oleh Blue Zone kiri karena lawan juga. Tembak-tembakan dari Super Manggis lumayan sakit dan tampaknya Execute juga bakal pulang di posisi ke-8. Menyisakan 7 tim lagi. BTR secara resmi sudah membalap tim 4AM kali ini. Betul, sudah membalap poinnya 4AM sejauh ini. Nova juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron mau bergerak ke arah mana saat ini mereka harus berpikir karena mereka benar-benar berada di arah yang overfield dan saat ini kayaknya BTR lagi ngerasain karma ngepres tim lain karena sekarang mereka lagi kepres sama tim-tim lain yang udah masuk ke dalam zona. Ya gantian kali ini ya, Gantian. gantian. Tapi dari BTR juga masih bertahan dengan cukup kuat, tapi dari Ryzen dan juga satu member lain BTR sudah kenok, tinggal menyisakan satu player lagi. Kalau nggak salah Zuxi bertahan seorang diri. Luxi ternyata ya. Coba menyelamatkan teman-temannya, tinggal waktu 55 detik, tapi harusnya aman. Harusnya aman, tapi ternyata tapi- Lux come to the rescue. Betul. BTR tampaknya di-buy waktu sedikit untuk diselamatkan, tapi Ryzen harus pulang ke arah lobby. It's okay. Betul. Tinggal nahan position. Ya, nice Zona try. agak jauh, tapi BTR bisa coba nyari kill. Ya, dan BTR bertahan sampai top 6. Ini udah fix BTR bisa ngebalap poinnya 4 Angry Man atau 4AM, tapi belum dengan jangka waktu yang lama karena habis ini bisa kebalap lagi. Tapi lumayan udah naik. Lumayan udah naik. Lumayan Poin naik. sama tapi placementnya lebih bagus ke BTR. Makanya sekarang poinnya BTR di atasnya 4AM atau dari segi chicken lebih banyak ke BTR. Betul, dan kita bakal doakan juga BTR bisa mengumpulkan tambah-tambahan poin lagi untuk coba menjauhkan lagi jarak mereka dengan tim 4AM. Meskipun kali ini memang zona sulit, memang zona sangat menekan, Luxi. tapi at least sekarang nih, at least BTR udah punya poin untuk mengejar 4AM. Yes, nice try untuk Red Aliens ya. Hashtag nice try buat Hashtag Red nice Aliens. try. Dan thanks untuk RRQ karena tadi RRQ memulangkan 4AM ke arah lobby. Secara bersih, Secara bersih. nggak dikasih satu pun poin. Nggak ada kasbonan. Nggak ada kasbon. Nggak ada kasbonan tadi. Nggak ada. Placement nggak dikasih. Ya. Kill nggak dikasih. Nggak ada yang dikasih. Jadi bener-bener bagus banget. Wah. Wow. AWM cuy. AWM. Waduh, terbaik kalau kita main di Vikendi, zona akhir dapat AWM. Semua orang nge-open, armornya pecah itu ya. Itu lewat venti kecil doang loh. Itu apa kecil, celah kecil. Celah kecil banget, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim TSG tampaknya setelah meng-headshot, di-headshot balik oleh tim KP. Dan kita bakal lihat kali ini ya, 4 lawan 4 lawan 3 lawan 3, cukup lengkap untuk semua tim yang berada di circle akhir. Kondisinya bisa dibilang berimbang untuk jumlah tim dan juga jumlah player yang mereka punya. Jump shootnya gagal, ternyata Zegar berhasil memenangkan fight-nya. Kali ini Cosmos masih bersembunyi di balik satu dari yang sudah mulai terbakar. Tapi 3 sisi yang harus dia kontrol, tinggal seorang diri, namun Cosmos berhasil mendapatkan satu player. Satu orang lagi di balik, pohon berhasil dikontrol. Last man standing dari arah high ground yang tidak terdetek. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby Secret Jin. Perjuangan mereka harus berakhir di hashtag 4. Tapi Cosmos seorang diri menahan pergerakan tim KP yang tadi menyisakan 3 player. 2 orang dinokin. Kalau nggak diganggu dari belakang, itu bisa 3-3 rata sama dia. Sama Cosmos seorang diri. Itu gokil banget sih. Tadi untung yang di high ground nggak jadi turun ke lower ground. Kalau jadi turun itu bonyok semuanya. One on one juga tadi kan. One on one juga dan gue yakin dari Cosmos yang bakal menang karena dia punya cover. Dia nempel di dinding, nempel di Dacia tadi. Udah tawa lu Gus. Gak maksud gini, lu ngomong gitu ya. Itu kata-kata yang bisa terdengar musiknya di kepala gua. Langsung ke doktrin ya. Nempel di dinding. Nempel di lantai. Maksudnya namanya itu sama. Iya. Oke, kita fokus lagi guys. Ngelihat Footballist dan juga Loops yang masih cukup prima kondisinya. Konina Power juga cukup prima. 4-3-3. Iya, 4-3-3 formasi kesukaan gua kali ini ya. Dan bakal dari Footballist tampaknya juga paling unggul dengan high position juga dan juga jumlah anggota terbanyak. Kita bakal lihat dari Footballist bakal dihujani bom oleh Loops kali ini. Lemparan bom terus lontarkan, belum berhasil menemukan seorang Carilio. Tapi dari tim Footballist akhirnya percobaan ketiga, koin ketiga menemukan lawan bahkan dari Loops ditradingkan kali ini ya. Trading kan ya? Ya, one for one. Trading, betul. Tapi bom ini hujani oleh tim KP. Dibalas lagi sama tim Footballist. Ada apa dengan bom-bomnya Footballist? On point semua kali ini. Betul, cakep banget. Raum cukup berani untuk menahan pergerakan dari Konina Power seorang diri aja. Akan langsung di-revive satu player yang sedang terkena down dan Golden tidak bisa bergerak. Tertahan di balik batu kali ini. Spot yang begitu baik. Lutz bener-bener carry-nya Footballist sih. Iya, ini carry hard banget sih. 3 kill dikantongin, tapi total 11 kill.
oleh tim Footballis tinggal menghadapi tim KP. Tapi sayang sekali Sokai dan posisi knock singgah kondisinya 3 lawan 2. Betul. Dari Lusakeo tumbang juga, ini harusnya udah game Konina bagi Power. tim Konina Power. Winner chicken dinner yang sangat berharga bagi tim KP yang ingin kembali mengejar jumlah-jumlah poin.